Social media phenomenon in disseminating information. The existence of digital devices, smartphones, and affordable internet access enable various groups of people to obtain information quickly and easily. This dissemination of information at this time cannot be separated from the increasing use of social media. It is known that Indonesian people use the internet more to access social media. Social media is an online application that allows users to interact, participate, collaborate, and share information. There are 6 types of social media. There are, number 1, collaboration project is a delete content, for example, Wikipedia. Number 2, blog and microblogs are websites or applications that provide freedom for users to be creative and express opinions, suggestions, and critique. For example, personal or organizational website. Number 3, content is an application that gives users the opportunity to share content. For example, YouTube. 4, social network is an application that allows users to connect and interact virtually, share information, photo, and videos with each other. Example, Facebook, Instagram, WhatsApp, and Telegram. Number 5, virtual game world is an application that replicates the environment in 3 dimensions and allows interacting with other game users. For example, various online games. Number 6, virtual social world, an application similar to a virtual games, but in a wider social environment. Fenomena media sosial dalam penyebaran informasi. Keberadaan perangkat digital, smartphone, dan akses internet yang terjangkau membuat berbagai kalangan masyarakat dapat memperoleh informasi dengan cepat dan mudah. Penyebaran informasi pada saat ini tidak bisa dipisahkan dari semakin eksisnya penggunaan media sosial. Kementerian Komunikasi dan Informasi mengemukakan bahwa masyarakat Indonesia lebih banyak menggunakan internet untuk mengakses media sosial. Media sosial merupakan sebagai aplikasi online yang memungkinkan para penggunanya untuk saling berinteraksi, berpartisipasi, berkolaborasi, dan berbagi informasi. Merujuk pada Kaplan and Helen, terdapat 6 jenis media sosial, yaitu yang pertama, proyek kolaborasi, merupakan website yang memungkinkan pengguna untuk merubah, menambah, maupun menghapus konten. Contohnya seperti Wikipedia. Yang kedua, blog and microblog merupakan website atau aplikasi yang membeberkan kebebasan bagi pengguna untuk berkreasi dan mengungkapkan pendapat, saran, maupun kritik. Contohnya website pribadi atau organisasi. Ketiga, konten merupakan aplikasi yang memberikan kesempatan para pengguna untuk berbagi konten. Contohnya YouTube. Yang keempat, jejaring sosial, aplikasi yang memungkinkan pengguna saling terhubung dan berinteraksi secara virtual, saling berbagi informasi, foto maupun video. Contohnya Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Telegram. Yang kelima, virtual game world merupakan aplikasi yang mereplikasikan lingkungan secara 3 dimensi dan memungkinkan berinteraksi dengan pengguna game lainnya. Contohnya berbagai game online. Yang terakhir, yang keenam, virtual social world merupakan aplikasi semacam virtual game namun pada lingkungan yang sosial yang lebih luas. In Indonesia, social media in the form of social networks has grown massively to become the most widely accessed source of information by the public. The reality is that any information quickly becomes viral in an instant. With
with one click and share will immediately spread massively. We very often find on our own social media. Every time information becomes both positive and motivating, as well as criticizing, inciting, and cornering one party, often even having Sarah nuances. Very few users know whether the information received and then shared is a fact and reality or is it false information that is misleading or hoax. However, quite a lot of users think the information is correct and immediately share it with others. Situations like this happen over and over again from one user to another. Even many who only read the title, which is interesting, intriguing, unique, and bombastic without reading the entire content to be clicked on and share. The interesting thing to study is the tendency of people to just trust information that spreads through social media based on Yates research in world.edu interaction through social media occurs a filter bubble phenomenon. Filter bubbles, or in simple translation, is called filter bubbles, are the result of computational processing or algorithms on website or social media that have been accessed by users. Open, read, like, retweet, and share. Any records that have been accessed will often be displayed the next time we access the website or social media so that users be directed to information that match their interests and tastes. In fact, social media users tend to choose to interact with other users who have the same interests and interests. This implies is that easy to trust the information obtained from the chosen and preferred source to be later shared with others even though the information may be hoax news. Di Indonesia, media sosial berupa jejaring sosial berkembang sangat masif menjadi sumber informasi yang paling banyak oleh masyarakat. Realita yang terjadi, informasi apapun sangat cepat menjadi viral dalam sekejap saja. Dengan satu klik dan share akan langsung menyebar secara masif. Kita sering menjumpai pada media sosial kita sendiri tiap waktu berdatangan informasi baik yang positif dan motivasi, maupun yang kritik, menghasut, dan menyudutkan salah satu pihak. Bahkan kerap kali bernuansa sara. Sangat sedikit pengguna yang mengetahui apakah informasi yang diterima dan kemudian dibagikan tersebut merupakan fakta dan realita, ataukah justru informasi palsu yang menyesatkan atau yang disebut dengan hoax. Meskipun demikian, cukup banyak pengguna yang menganggap informasi tersebut benar dan langsung membagikannya kepada yang lain. Situasi yang demikian terjadi berulang-ulang dari satu pengguna ke pengguna lain, bahkan banyak pula yang hanya membaca judulnya yang menurutnya menarik, menggelitik, unik, dan bombastis, tanpa membaca keseluruhan konten untuk selanjutnya diklik dan share. Hal yang menarik untuk dikaji adalah kecenderungan masyarakat mempercayai begitu saja informasi yang menyebar melalui media sosial. Berdasarkan riset Yates dalam World.edu, pada interaksi melalui media sosial menjadi fenomena filter bubble. Filter bubble atau dalam terjemahan sederhana yaitu gelembung filter merupakan hasil olahan komputasi atau algoritma pada situs website atau media sosial yang pernah diakses oleh pengguna. Contohnya dibuka, dibaca, di-like, retweet, dan di-share. Rekod apa saja yang pernah diakses selanjutnya akan sering ditampilkan pada saat kita mengakses situs website atau media sosial di lain waktu, sehingga pengguna akan diarahkan pada informasi yang sesuai minat dan seleranya. Faktanya, para pengguna media sosial cenderung memilih berinteraksi dengan pengguna lain yang mempunyai kesamaan minat dan ketertarikan. Hal ini berimplikasi pada mudahnya mempercayai informasi yang diperoleh dari sumber yang dipilih dan disukai pada kemudian di-share pada yang lainnya, meskipun bisa ada informasi yang tersebut termasuk hoax.
The massive spread of hoax news through social media has become a serious concern for the government of Indonesia. The Ministry of and Information blocking to spread hoax news, including by cooperating with Facebook and Twitter as social media that has the potential to spread hoax. Actually, people themselves have realized that what they get on social media is not completely correct from information. Referring to a survey by the Telematics Society in 216, as many as 54.10% of respondents admit that hoax news could be known based on the source of the news, while 28.90% indicated that from the irregularity and strangeness of the news content conveyed. 8.60% of respondents consider that the news not in the mass media, and 8.40% saw news content that was too bombastic. This condition actually shows that users are able and sensitive to recognize that news has the potential to be hoax. In combating hoax, the government cannot rely solely on cooperation with vendors providing social media, but needs to intensively involve the community directly as it's a crucial point because the government cannot reach out and intervene in WhatsApp groups, which are very whispered and massive in use. For this reason, it is important to socialize the literacy of using social media intelligently, using varied and educative methods in various forums and involving the mass media, both conventional media and digital media. Masifnya penyebaran berita hoax melalui media sosial menjadi perhatian serius oleh pemerintah Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan memblokir situs-situs yang diindikasikan sebagai penyebaran berita hoax, diantaranya menggandeng Facebook, Twitter sebagai media sosial yang berpotensi menyebarkan hoax. Sebenarnya masyarakat sendiri telah menyadari bahwa apa yang mereka dapatkan pada media sosial tidaklah sepenuhnya informasi yang benar. Merujuk pada survei oleh masyarakat Telematika tahun 2016, sebanyak 54,10% responden mengakui bahwa berita hoax yang diketahui berdasarkan sumber beritanya, sementara 28,90% mengindikasikan dari ketidakwajaran dan keanehan konten berita yang disampaikan. Sejumlah 8,60% responden menilai bahwa berita tersebut tidak ada di media massa, dan 8,40% melihat dari konten berita yang terlalu bombastis. Kondisi ini sebenarnya menunjukkan bahwa pengguna telah mampu dan peka mengenali berita-berita yang berpotensi hoax. Dalam memerangi hoax, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan kerjasama dengan vendor penyedia media sosial, namun perlu secara intensif melibatkan masyarakat secara langsung sebagai pengguna media sosial. Hal ini menjadi poin krusial kepada pemerintah karena tidak dapat menjangkau dan mengintervensi pada grup-grup WhatsApp yang sangat marak dan masif penggunaannya. Untuk itu, literasi pengguna media sosial harus secara cerdas penting untuk disosialisasikan dengan metode yang variatif dan edukatif pada berbagai forum serta melibatkan media massa, baik media konvensional maupun media digital.